Tribun News, edisi Jumat 13 Agustus 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update kali ini dengan kabar dari Jawa Tengah. Seorang ibu berusia 52 tahun di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal harus memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Wanita bernama Sriwayati dengan sabar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini tambah memprihatinkan sebab ia juga harus merawat suami yang terkena sakit stroke dan anaknya yang mengidap komplikasi. Sriwayati pun bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhannya serta 3 putra-putrinya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, Saiful Maksum yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Saiful. Halo Dia. Iya, Saiful, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi dari keluarga Ibu Sriwayati ini? Baik Dia, pada awalnya adalah keluarga Sriwayati ini tergolong sebagai keluarga yang kurang mampu di salah satu kecamatan kita, yaitu Kecamatan Boja. Nah, kalau untuk ekonominya itu berdasarkan penuturan dari beberapa tetangga dan kerabatnya itu pada awalnya stabil. Namun pada 2011 lalu atau 10 tahun yang lalu, kondisi ekonomi dari keluarga Sriwayati ini semakin memprihatinkan. Saat itu suaminya yang bernama Triyono berusia lebih tua 5 tahun dari Sriwayati ini divonis terkena serangan stroke sehingga tidak bisa bekerja lagi sampai saat ini. Nah, sejak saat itulah Sriwayati menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah menghidupi suami dan 3 putranya. Nah, kondisi memprihatinkan yang dialami oleh Sriwayati ini semakin memburuk ketika 2015 lalu, anak sulungnya yang biasa membantu Sriwayati bekerja divonis terkena penyakit komplikasi sehingga tidak bisa membantu lagi. Bahkan sampai saat ini anak sulungnya itu setiap harinya harus membutuhkan stok oksigen. Begitu Dia. Iya, Saiful. Lalu bagaimana dengan cara Sriwayati saat ini untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari? Baik, semenjak suaminya itu tidak bisa bekerja lagi, kemudian anak sulungnya yang sudah tidak bisa berjalan atau tidak bisa membantu kebutuhan ibunya, sementara kedua anak yang lain sudah menikah, praktis di sebuah gubuk itu hanya tinggal 3 orang. Sriwayati bersama suami dan juga anak sulungnya yang ini masih sakit gitu kan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan lain-lain, Sriwayati hanya mengandalkan bantuan dari tetangga-tetangganya berupa beras, lauk pauk dan sebagainya. Untuk kebutuhan yang lain seperti vitamin, obat dan juga oksigen yang harus terpenuhi setiap harinya, Sriwayati ini bekerja serabutan, mulai dari membuat genting dari tanah liat hingga membuat gerabah. Begitu Dia. Iya. Lalu terkait dengan keluarga Sriwayati ini, apakah sudah ada respons atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, Saiful? Baik, dengan kondisi yang dialami Sriwayati ini, dari pemerintah desa sudah mengcover semua kebutuhan untuk makan. Artinya setiap bulannya itu dikasih beberapa paket beras, kemudian sembako dan kebutuhan lainnya. Namun untuk kebutuhan seperti oksigen, kebutuhan vitamin dan berobatnya ke sana kemari, Sriwayati sampai bulan Juli lalu belum mendapatkan bantuan dari pihak ketiga. Nah, beberapa waktu lalu kondisi yang dialami oleh Sriwayati ini terdengar oleh Bupati Kendal yang baru, Bapak Diko Ganinduto. Nah, dia bersama Basnas langsung meninjau lokasi rumah Sriwayati dan memberikan sejumlah bantuan. Nah, dari situlah
keluarga Sriwayati ini mendapat bantuan jaminan kesehatan. Artinya sakitnya anak sulungnya dan keluarganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah sampai sembuh. Begitu dia. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Syaiful juga sudah melakukan wawancara bersama Sriwayati, ibu yang harus menjadi tulang punggung keluarganya di Boja Kendal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Saya, pokoknya anak saya sehat, bapak sehat. Aku mintanya, aku sudah dibantu sama apa Mbak? Sama desa, dikasih oksigen, dikasih apa, dikasih obat. Sakit sudah berapa tahun, Bu? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Bapak sudah berapa tahun sakit? 10. Keseharian gimana, Bu? Hari-hari aku Buat apa, Bu, kerjanya? kerja triplek. Dapatnya berapa, Bu, sehari? Dapatnya 10.000. Untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan apa, Bu? Mengandalkan ya minta bantuan anak ya, saudara-saudara yang bantu aku. Ada harapan kepada pemerintah, Bu? Ya ada. Apa, Bu? Aku ingin dibantu, dia sembuh, bapak sembuh, aku sehat, aku ingin punya usaha selain triplek. Bu sinten? Usahanya apa, Bu? Aku pengen jualan. Bu sinten, Bu, namanya? Sriwayati. Sriwayati. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19. Sidang lanjutan yang digelar hari ini, Jumat 13 Agustus, beragendakan pembacaan tuntutan atas terdakwa Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Keduanya diketahui merupakan mantan anak buah Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Adi Wahyono merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran atau KPA, sementara Matius Joko Santoso merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada proyek Bansos di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan terkait sidang kasus dugaan suap bansos pada hari ini? Ya, Dea, bisa disampaikan begitu pada saat ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sore hari, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa kedua ex pejabat Kemensos yang juga merupakan mantan anak buah dari Menteri Sosial RI Juliari Batubara, yakni Adi Wahyono dan juga Matius Joko Santoso, begitu dia. Keduanya saat ini tengah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK, gitu dia. Baik, oke, dalam persidangan sebelumnya, apakah ada penjelasan dari Matius Joko Santoso, Rizky? Ya, jadi dia bisa disampaikan pada persidangan sebelumnya, yakni pada Jumat pekan lalu, Matius Joko Santoso menyatakan di dalam ruang persidangan kalau dirinya pernah mengendus gitu atau pernah mengetahui kalau praktik atau proyek pengadaan bansos yang terjadi di Kemensos ini sedang dipantau oleh aparat penegak hukum dari KPK gitu. Joko menyatakan bahkan saat itu dirinya sempat ingin mengundurkan diri pada jabatannya sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Tak hanya Joko, Adi Wahyono juga yang terlibat dalam perkara ini, terdakwa lain menyatakan juga ingin mundur begitu. Namun rencana itu urung terlaksana karena tim penegak hukum dari KPK sudah menjaring keduanya ini dalam operasi tangkap tangan, gitu deh. Iya, Rizky, lalu apa bisa Anda informasikan terkait apa dakwaan dari jaksa kepada kedua terdakwa ini? Ya, dia bisa disampaikan bahwa kedua terdakwa ini yang juga merupakan anak buah Juliari didakwa
memungut uang komitmen fee kepada para perusahaan yang menyediakan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek periode 2020 begitu. Adapun uang yang dikumpulkan ini merupakan jatah atau dari 10.000 per paket gitu. Jadi setiap paket yang nantinya akan disebarkan itu dipotong per paket itu 10.000. Total keuangan yang dipungut oleh Matius Joko dan Adi Wahyono ini senilai 32,48 miliar. Itu didapat dari beragam perusahaan yang memenangkan vendor untuk penyediaan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek pada 2020 lalu ya. Iya, Rizky, lalu apakah saat ini proses persidangan Matius Joko dan juga Adi Wahyono masih berlangsung? Sampai saat ini saya melaporkan persidangan masih berjalan begitu karena tadi ada kendala yang membuat Majelis Hakim PN Tipikor harus menunda sejenak jalannya persidangan. Saat ini juga Jaksa Penuntut Umum dari KPK masih membacakan fakta-fakta persidangan yang sebelumnya terjadi di dalam ruang sidang untuk Matius Joko Santoso. Sedangkan untuk Adi Wahyono nantinya setelah pihak Jaksa Penuntut Umum dari KPK telah membacakan persidangan tuntutan untuk Matius Joko, baru giliran Adi Wahyono yang akan dibacakan tuntutannya begitu ya. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra untuk laporannya dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Unit Pidana Umum dan TK 134 Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku pencurian. Kedua orang itu terlibat pencurian 3 karung makanan kucing di kawasan Dempo Lorong Pedoman, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan IT1 Palembang. Korban mengetahui kejadian pencurian ini setelah melihat dari kamera CCTV yang terpasang di rumah. Kedua pelaku masuk ke dalam perkarangan rumah korban. Korban kemudian melapor kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang dengan kerugian sekira Rp1,5 juta. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Post, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andika. Halo rekan dia. Ya Andika, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya 2 orang ini melakukan aksi pencurian tersebut? Jadi awalnya kedua sahabat ini, yakni Heri dan Imam, sebelum melakukan aksinya, mereka berdua berkeliling dulu di seputaran rumah korban, yakni Alois. Setelah melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan tak berpenghuni, mereka pun pelan-pelan masuk ke rumah korban. Dan ketika melihat ada 3 karung makanan kucing, mereka pun mencurinya. Usai melakukan aksinya, mereka langsung kabur. Demikian, rekan dia. Ya, diketahui ternyata kedua pencuri ini merupakan sahabat. Lalu mengapa mereka ini nekat melakukan aksi pencurian 3 karung makanan kucing ini, Andika? Dari hasil pemeriksaan petugas Pidumnan TK 134 Polresta Palembang, dari keterangannya kedua ini nekat melakukan aksinya karena lantaran tak ada pekerjaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka pun nekat melakukan aksi pencurian itu. Demikian. Iya, lalu selain mengamankan kedua pelaku ini, apakah ada sejumlah barang bukti lain yang turut serta diamankan? Benar-benar dia, rekan dia. Petugas selain mengamankan 2 pelaku ini, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 karung makanan kucing tersebut, hasil curiannya. Dan atas ulahnya, kedua pelaku ini akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Demikian, rekan dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Sriwijaya Post Andika Wijaya untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tahu Pak, Kak, apa? maling makan kucing. Maling? Sama siapa kau maling? Imam, Maling apa? makan kucing. Di mana? Dalam ruko apa mana? Dalam rumah. Dalam rumah? Uangnya mana? Gudang. Kate uangnya? Kate, sama siapa kau maling? Imam, Sama Imam. Jam berapa? jam 10. 10 apa? 10 pagi. Pagi. Make apa kamu ke sana? Motor. Motor siapa? Kawan Imam. Motor bawaan Imam? Ah. Ini Imam, betul?
Oi, benar ini Imam. Oi. Iya, Pak. Nah, aku tanya man. Jujur ya, yang jujur. Oke. Benar. Kau maling berdua. Benar. Jam berapa tuh kau malingnya? Sekitar jam 10. 10 pagi. Yang nyupir siapa motor? Yang bawa motor siapa? Yang bawa motor aku, Pak. Kau. Ini kau bonceng berarti? Iya, mau boncengan kami. Apa boncengan? Kau bonceng dia? Iya. Di daerah mana kamu maling itu? Di tempat yang Dempo. iya. Dempo. Heeh. Nah, motornya mana? Motornya itu nyewa, Pak, itu, Pak. Nyewa dengan siapa? Ya dengan mengontak itu, cuma lah sudah pergi uangnya sudah. Di mana dulu baliknya dia? Ya tak jelas juga, Pak. Ya, kalau yang itu aku udah bohong itu, Pak. Ah, motor siapa? Motor Siapa nama budak itu? ya kalau dipanggil Andi kemarin. Andi. Nyewa, Pak. Balik kemana Andinya? Udah jelas dia, Pak. Kemarin aku nyewa. Ya, Nyewa? Bukan. Aku tanya ininya. Motor apa itu? motornya Matic dia, Pak. Iya, motor apa? Matic Mio apa? Itu motor Cino, Pak, cuman Matic kemarin. Oh, motor Cino Matic. Iya. Bener tak? Meli. Iya, Pak. Motor apa? Beralih ke Lampung, Tribuners. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memantau posko kesehatan COVID-19 di Desa Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan pada hari ini Jumat 13 Agustus. Kedatangan Menteri Airlangga didampingi oleh Kepala BNPB, Kanib, dan juga Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, dan juga disambut oleh Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. Setibanya di Desa Negara Ratu, Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu langsung meninjau lokasi posko kesehatan Negara Ratu. Ia berkeliling satu persatu ke ruang isolasi COVID-19, pelayanan, hingga ruang penanganan sementara. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan jurnalis Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama yang akan menyampaikan laporan. Halo Kiki. Halo Dea. Ya Kiki, bisa Anda informasikan bagaimana kunjungan kerja Menko Airlangga di Lampung kali ini? Baik Dea. Tadi, ya tepatnya hari ini, Jumat 13 Agustus 2021, Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, tiba di Desa Negara Ratu sekira pukul 9 pagi, didampingi oleh Bapak Kepala BNPB, Ganif, kemudian didampingi juga oleh Bapak Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka sebetulnya meninjau pelaksanaan PPKM, terkhusus yang ada di wilayah Lampung dan juga ada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Desa Negara Ratu. Nah, dalam pelaksanaan peninjauan PPKM ini, Bapak Menteri Airlangga Hartarto meninjau lokasi posko kesehatan di Desa Negara Ratu yang memang saat ini Kabupaten Lampung Selatan termasuk Desa Negara Ratu menjadi desa zona merah COVID-19. Maka dari itu beliau ingin memastikan bagaimana kesiapan penanganan COVID-19 di desa setempat sekaligus di pemerintahan kabupaten setempat. Begitu ya. Ya, Kiki, berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, apakah ada arahan tertentu yang diberikan oleh Menko Airlangga kepada pemerintah daerah setempat? Benar. Jadi memang Bapak Airlangga Hartarto dia lebih mengarahkan dan mengatensi kepada pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Lampung agar supaya bisa segera menyediakan stok obat-obatan terkhusus bagi pasien yang sedang mengalami isolasi mandiri. Di mana memang saat ini untuk stok obat-obatan sendiri belum ada di posko kesehatan, fokus terhadap stok obat-obatan dan meminta untuk pemerintah dan warga setempat bisa disediakan stok obatnya untuk warga yang sedang isolasi mandiri. Ya, baik. Tadi Tribuners, rekan kami Begitu, Kiki juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Menko Airlangga Hartarto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Beberapa angkanya tinggi dan ini tentunya menjadi pembahasan dan juga salah satu adalah tingkat kematian yang tinggi dan ini akan diminta kepada pemerintah daerah untuk terus
mengkonsolidasikan data dan mengecek data tersebut agar data tersebut sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua terkait dengan vaksinasi, memang Lampung ini di bawah rata-rata nasional, dan hari ini tadi disampaikan kepada Pak Gubernur bahwa pemerintah pusat mengirim sekitar 1,5 juta vaksin untuk menambah di Provinsi Lampung. Dan pada kesempatan yang sama beberapa fasilitas terkait dengan oksigen itu juga ada yang berbasis kepada CSR korporasi, dan juga dari pusat khusus pada hari ini juga mengirim sesuai dengan rencana, dan hari ini ada tambahan sekitar 406 oksigen konsentrator yang diharapkan bisa dibagikan kepada 15 kabupaten kota dan 17 rumah sakit. Tadi saya dan Pak Ganik sempat mampir bersama Pak Gubernur di Posko Negara Ratu, dan di Posko Negara Ratu itu kami lihat di poskonya sudah disiapkan ruang isolasi, kemudian diperlihatkan juga bagaimana mereka melakukan testing dan tracing, dan juga sekaligus mengecek bantuan sosial berupa sembako yang merupakan program dari pemerintah melalui Bulog, 10 kg beras, dan alhamdulillah seluruhnya sudah diterima oleh masyarakat termasuk perlinsos lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Mantan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah atau Zul AS divonis 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru. Zul AS dinilai terbukti bersalah melakukan suap pengurusan DAK Kota Dumai dalam APBN P 2017 dan APBN 2018 serta gratifikasi. Pembacaan vonis oleh Majelis Hakim ini digelar dengan skema video conference pada Kamis 12 Agustus sore. Sementara terdakwa Zul AS mengikuti persidangan dari Rutan Kelas 1 Pekanbaru, tempat ia ditahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rizky, bisa Anda informasikan terkait bagaimana proses jalannya sidang vonis kali ini di suasana pandemi? Ya, betul sekali bahwa sidang dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah atau yang akrab disapa Zul AS ini digelar secara skema video conference, di mana di dalam ruang sidang hanya ada tim majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Lilin Herlina dan juga tim penasihat hukum dari terdakwa Zul AS. Sementara untuk terdakwa Zul AS sendiri mengikuti jalannya persidangan dari Rutan Kelas 1 Pekanbaru dan tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti jalannya persidangan lewat video conference dari kantor mereka di Jakarta. Begitu. Oke, lalu selain vonis 2,5 tahun penjara ini, apakah ada hukuman lain bagi terdakwa Zul AS, Rizky? Iya, tidak hanya menghukum kurungan badan selama 2,5 tahun penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zul AS agar membayar denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan dapat diganti hukuman kurungan selama 2 bulan. Selain itu juga Majelis Hakim menyatakan hak politik dari Zul AS untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 2 tahun. Iya, lalu bagaimana dengan tanggapan terdakwa Zul AS dan juga jaksa menanggapi putusan Majelis Hakim ini? Iya, usai pembacaan vonis dari Hakim Ketua, kedua belah pihak, baik itu dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum KPK, sama-sama menyatakan pikir-pikir selama 7 hari ke depan guna menentukan sikap apakah akan mengajukan banding atau tidak terhadap putusan dari Majelis Hakim. Iya, tapi apakah ada putusan hakim yang menguntungkan terdakwa Zul AS, Rizky? Iya, terkait itu memang ada beberapa yang cukup menguntungkan dari Zul AS, terutama itu
masa hukuman yang dituntut oleh JPU KPK selama 5 tahun, namun oleh majelis hakim hanya diputus selama 2,5 tahun. Selanjutnya juga Zul'as tidak dibebankan membayar kerugian negara sebagaimana dakwaan JPU sebesar 3,8 miliar rupiah. Selanjutnya majelis hakim juga memerintahkan kepada JPU KPK untuk membuka sejumlah blokir rekening pribadi milik Zul'as dan juga mengembalikan barang bukti yakni sebidang tanah dan bangunan milik terdakwa Zul'as. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Rizky juga berhasil mendapatkan keterangan dari Hakim Ketua Lilin Herlina. Berikut liputan selengkapnya. Pidana pada terdakwa Zulkifli As alias Zulkifli Adnan Singkah dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya. Kami ulangi lagi, selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan untuk KPK agar membuka blokir rekening milik terdakwa Zulkifli AS. Sebagai tersebut bahwa ini rekening koran Bank Mandiri atas nama Zulkifli AS dengan nomor rekening 108004173, rekening tabungan Bank Riau Fikri dengan nomor rekening 20152005190 dan nomor rekening 1042121 104202112 atas nama Zulkifli. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah,
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Seorang hakim Tata Usaha Negara Kota Makassar ditemukan meninggal dunia pada hari ini Jumat 13 Agustus siang. Hakim tinggi itu diketahui bernama Haji Satibi Hidayat Umar, berusia 63 tahun. Satibi ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Bumi Karsa, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mendapatkan laporan, tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Bidokas Polda Sulsel langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Emba. Ya, baik Dea dan Tribuners, siang tadi warga Bumi Karsa, khususnya di kompleks salah satu perumahan, itu digegerkan dengan penemuan mayat pria di dalam kamar kos. Belakangan diketahui mayat pria ini adalah seorang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kota Makassar. Dari informasi itu, polisi pun bergerak ke lokasi melakukan olah TKP, dan saat ini jasad sang hakim itu telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Dea. Ya, Mbak, lalu bagaimana, siapa yang pertama kali menemukan jenazah dari Hakim Satibi ini, dan mungkin kronologinya bagaimana? Ya, Dea, untuk kronologi dari penemuan mayat sang hakim ini, yaitu bermula ketika rekan kerja almarhum menitip bakso atau makanan untuk dibawa ke Pak Haji Satibi, ke kamar Haji Satibi sebelum meninggal. Itu untuk makan siang almarhum, karena almarhum diketahui sedang sakit di kamar kosnya. Makanan itu pun dibawa oleh security sekitar kos dan beberapa pegawai. Saat tiba, security mengetuk pintu kamar kos, namun tidak ada jawaban atau respon dari Haji Satibi. Pemilik kos pun kemudian memerintahkan security untuk mengintip lewat jendela. Setelah diintip dari jendela, didapati Haji Satibi sudah terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Begitu, Dea. Iya, Mbak, berdasarkan pantauan Anda dan informasi yang sudah Anda himpun, sebenarnya sudah berapa lama Hakim Satibi ini tinggal di kosnya itu? Ya, dari keterangan beberapa rekan kerja almarhum, dapat kami sampaikan almarhum ini sudah 2 tahun lebih, ya, hampir masuk 3 tahun menjadi hakim tinggi di Kota Makassar, di PT UN Makassar, dan tinggal di kamar kos tersebut. Untuk istri almarhum itu infonya berada di Jakarta, dan anaknya beberapa melanjutkan sekolah di luar negeri. Begitu dia.
Ya, lalu apa langkah-langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengetahui hal ini, Mbak? Ya, sejauh ini aparat kepolisian telah melakukan olah TKP sementara di lokasi dan mengevakuasi jenazah ke RS Bayangkara. Untuk hasil olah TKP sementara yang dipaparkan oleh Kapolsek Panakukan, AKP Andi Ali Surya, beliau menyampaikan bahwasanya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban atau tubuh almarhum begitu, Dea. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Informasi yang didengar bahwa Bapak meninggal tadi pagi. Pas kita tadi pagi Pak jam 9 ya, kurang lebih jam 9 tadi itu habis kita olahraga. Kan tadi kita ada pertandingan di kantor. Sama dengan kemarin Bapak ikut tanding juga. Tadi dibawakan makanan ke sini. Itulah kita makan bakso di kantor. Jadi beliau kan tidak ada di kantor. Dari mana Bapak? Mungkin belum ini ya dari rumah, jadi dibawakan ke sini makanan. Nah, terus tadi anak-anak yang bawa itu security tadi yang bawa ketuk-ketuk pintunya, tapi nggak ada suara dari dalam Pak, nggak ada reaksi. Jadi bagaimana ya? Jadi itu yang Bapak Pak Haji yang punya rumah ini, iya, ditanya kenapa Pak, dibilang ini Pak saya mau antarkan makanan Pak Haji, Pak Haji saat ini. Tapi ketuk pintunya tidak ada suara. Jadi dibilang oh kita bisa intip lewat belakang, ada katanya jendela belakang ada celahnya segini, jadi diintip di situ. Oh Bapak sudah kaku di atas tempat tidur. Kalau istri Bapak ini sendiri di mana, Bu? Istrinya? Di Jakarta Pak. Di Jakarta. Iya, anaknya kebetulan anaknya kan di luar negeri. Jadi Dia tinggal sendiri di sini Pak, ngekos sama bapak-bapak. Dia kontrak. Lainnya, iya kontrak. Dengan teman-teman kerjaan semua. Iya. Di mana? Iya, tapi kan nggak vaksin. Oh sudah sholat itu sana bapak-bapak sana. Kurang tahu persis ya. Iya. Cuma biasa kan kalau kita izin kasihan bilang kurang enak badan gitu aja, tapi kita kan nggak tahu persis penyakitnya penyakit apa. Kapan terakhir Ibu kontak dengan Bapak? Bapak kan kita kemarin pas sempat main volley. Kemarin sore. Sempat main volley. Berarti kemarin Bapak sehat-sehat saja? Masih bercanda-canda kemarin temu kita. Cuma tadi saya dapat informasi dari tempat kantor, memang katanya Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung melakukan pest control dan fumigasi KM Tata Mailau. Kegiatan ini dilakukan jelang pemanfaatan kapal PT Pelni KM Tata Mailau sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter. Pelaksanaan pest control dan fumigasi kapal ini berlangsung saat kapal KM Tata Mailau sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung. 10 petugas dari KKP, pihak penyedia jasa, dikerahkan melakukan pest control dan fumigasi kapal dengan prokes ketat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Christian Wayongkire yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo, selamat sore Tribuners dan rekan Dea di studio Tribuners. Ya, Christian, sejauh ini bagaimana kesiapan kapal Pelni KM Tata Mailau ini sebagai tempat isolasi mandiri terpusat terapung? Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk kesiapan penggunaan KM Tata Mailau sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Kota Bitung sudah melaksanakan pas kontrol dan fumigasi di atas kapal sejak Kamis malam kemarin sampai dengan hari Jumat siang hari ini, di mana menurut Dr. Pinkan Pio, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, pas kontrol dan fumigasi di atas kapal itu dilakukan untuk membersihkan kapal dari keberadaan serangga seperti tikus, nyamuk, dan untuk membersihkan lingkungan sekitar kapal sebelum dipergunakan oleh pasien yang akan menjalani isolasi. Rekan Dea. Iya, lalu terkait dengan pas kontrol dan juga fumigasi ini sebenarnya faktor-faktor apa yang paling banyak didapati oleh para petugas? Christian.
seperti yang diinformasikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Bitung, dari pelaksanaan pas kontrol dan fumigasi yang dilakukan di atas KM Tatamailaw, mereka mendapati faktor atau yang paling banyak ditemukan di atas kapal itu seperti adanya kecoa, lalat, nyamuk, hingga tikus. Nah, lewat fumigasi dan pas kontrol yang telah dilakukan, pihaknya akan memastikan apakah faktor-faktor tersebut sudah mati, dan jika belum mati, mereka akan melakukan penyemprotan lagi. Kemudian setelahnya akan dilakukan pengecekan hingga pemadaman gas yang dipakai untuk fumigasi dan pas kontrol selama 8 jam. Rekan Dea. Oke, Christian, selain itu apa wujud support lain pemerintah baik pusat dan juga daerah untuk mensukseskan keberadaan KM Tatamailaw ini untuk menjadi tempat isoter? Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk kesiapan KM Tatamailaw ini, pada hari Kamis kemarin, Kementerian Perhubungan bersama PT PLNI Pusat sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 5 pemerintah daerah, 2 diantaranya pemerintah Kota Bitung dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yang akan menjadikan KM Tatamailaw itu sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung. Rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Dr. Pinkan Pijoh selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dok, ini perlakuan apa yang dilakukan oleh KKP dengan adanya kapal Tatamailaw ini, Dok? Jadi dari sisi sanitasi kapal untuk persiapan Soman Apung, KKP melaksanakan fumigasi dan pest control ke kapal Tatamailaw. Pest control itu adalah untuk membunuh serangga dan fumigasi itu untuk membunuh tikus, agar supaya nanti ketika masyarakat atau orang yang akan diisolasi itu naik di kapal sudah bebas dari faktor penyakit. Jadi setiap kapal yang akan menjadikan alat isolasi wajib, Dok? Wajib, ya. Kenapa sebenarnya? Karena yang tadi faktor resiko. Jadi kapal itu kan di situ nanti akan ada orang-orang yang akan tinggal. Kalau lingkungannya tidak bersih, penuh dengan faktor resiko penyakit, berarti pasti akan mempengaruhi kesehatan orang yang ada di dalam. Makanya harus dilakukan intervensi lingkungan di kapal. Intervensi itu ya tadi berupa pest control dan fumigasi. Selama fumigasi, ABK kemana, di mana, Dok? Dan kapal kondisinya bagaimana? Sebelumnya memang setelah pemeriksaan masih ada beberapa faktor, ada kecoa, juga ada tanda-tanda tikus. Nah, itu perlu untuk dibersihkan. Jadi ABK harus diturunkan. Jadi kapal harus dibebaskan, tidak boleh ada satupun orang yang tinggal di dalam. Blackout kapal. Blackout. Oke. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Bulungan belum dapat memastikan jangka waktu penggunaan rusunawa di Jalan Sengkawit sebagai lokasi karantina pasien COVID-19. Menurut Bupati Bulungan, yakni Syarwani, pihaknya masih dalam proses menyiapkan rusunawa sebagai fasilitas karantina. Sementara itu, penggunaan rusunawa sebagai lokasi karantina ini berlaku apabila salah satu indikator terjadi outbreak kasus COVID-19 terpenuhi. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi yang akan menyampaikan laporan. Halo Faudi. Halo, selamat sore Dea dan rekan dan Tribuners. Iya, Faudi, bisa Anda informasikan bagaimana persiapan rusunawa untuk karantina di Bulungan ini? Baik, bisa dilaporkan bahwa memang rusunawa di Jalan Sengkawit Tanjung Selor ini sudah hampir 2 bulan lalu dicanangkan sebagai lokasi tambahan pos karantina untuk pasien COVID-19 di Bulungan. Bupati Bulungan sendiri mengatakan pihaknya terus melakukan upaya persiapan, salah satunya dengan memperbaiki akses jalan masuk dan juga membersihkan halaman depan
lokasi rusunawa di Jalan Sekawit ini. Namun berdasarkan pantauan dari kami di lapangan bahwa untuk tiap unit yang nantinya akan dialihfungsikan sebagai lokasi karantina bagi pasien COVID ini masih jauh dari layak karena memang masih terlihat cukup kotor gitu di dalam ruang-ruang di rusunawa. Begitu pula dengan akses jalan masuk dari lantai 2 dan 3 itu juga masih tersekat oleh triplek sehingga memang belum ada peninjauan lebih lanjut bagaimana nantinya rusunawa ini akan dijadikan sebagai lokasi karantina. Begitu kan dia? Iya, lalu apa kendala lain yang dihadapi pihak Pemkab Bulungan ini terkait penggunaan rusunawa sebagai tempat isolasi nantinya, Faudi? Ya, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Pemkab Bulungan diantaranya adalah mengenai keterbatasan anggaran. Mengingat untuk mengelola rusunawa yang nantinya akan mampu menampung 125 pasien COVID-19, ini membutuhkan setidaknya anggaran kurang lebih 9 miliar rupiah, di mana untuk anggaran sebesar itu dengan kondisi pandemi COVID-19 ini dan kondisi keuangan Pemkab Bulungan hari ini rasanya masih cukup besar, sehingga pihak Pemkab Bulungan masih menunggu lebih lanjut apabila nantinya memang ada kenaikan kasus COVID-19 di Bulungan yang cukup tinggi. Ini ditunjukkan dengan salah satunya menurut Bupati Bulungan Syarwani yang mengatakan bahwa salah satu indikatornya adalah naiknya angka kasus kematian di Bulungan yang tidak lazim atau tidak normal. Bila di tiap harinya angka kematian sekitar 1 atau 2 orang, ini mampu naik hingga 5 atau 10 orang. Bila terjadi seperti itu, maka pihak Pemkab Bulungan akan segera membuka rusunawa sebagai lokasi karantina. Begitu rekan dia. Faudi, apakah ada alternatif lokasi karantina lainnya selain rusunawa ini di Bulungan? Sesungguhnya pihak Pemkab Bulungan juga sudah menyiapkan 2 lokasi lainnya, yakni Dom Sport Center dan juga Gedung Wanita yang itu nantinya mampu menampung hingga kurang lebih sekitar 300 sampai 500 pasien. Namun lagi-lagi karena keterbatasan anggaran dan juga secara fisik bangunan memang yang lebih ideal adalah rusunawa di Jalan Sekawit Tanjung Selor. Hingga saat ini masih rusunawa di Jalan Sekawit itu yang dijadikan lokasi karantina bila nantinya kasus COVID-19 di Bulungan ini akan terjadi kenaikan. Begitu rekan dia. Ya, baik, terima kasih rekan Faudi melaporkan langsung dari Bulungan, Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Hujan deras sejak Jumat 13 Agustus dini hari tadi mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu terendam banjir. Desa yang paling parah terendam banjir akibat hujan ini adalah Desa Bersujud di Kecamatan Simpang 4. Pantauan banjarmasinpos.co.id hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sejumlah titik mengalami genangan air. Desa yang dilanda banjir diantaranya ada Desa Bersujud, Kampung Baru, dan Desa Barokah, Hidayah Makmur, maksud kami, yang semuanya berdampingan di wilayah yang ada di pusat perkotaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, Man Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Yayat. Halo? Bisa mendengar saya, rekan Yayat? Halo? Halo? Iya. Rekan Yayat, bisa Anda informasikan bagaimana? Ya, baik Dea. Jadi bisa saya laporkan untuk di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ini, sejak dini hari sekitar pukul 1 terjadi hujan sampai pagi. Akhirnya beberapa desa yang ada di pusat perkotaan, yaitu wilayah Kecamatan Simpang 4, mengalami banjir atau terendam. Memang lokasi 4 desa itu sebenarnya jadi langganan banjir, cuman pengakuan dari masyarakat hari ini adalah hari yang cukup parah karena biasanya hanya di atas lutut
sampai masuk ke dalam rumah kita. Ternyata hari ini menurut masyarakat sampai lutut, dan ini pertama kalinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya. Jadi pengakuan masyarakat memang dampak dari terjadinya penyempitan pembuangan air ke arah laut. Gitu deh ya. Iya, baik rekan Dayat, apakah banjir seperti ini merupakan langganan di sejumlah desa di kecamatan tadi? Ya, jadi memang untuk banjir jika terjadi hujan deras di beberapa desa ini, yakni Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru, Desa Barokah dan Hidayah Makmur ini memang menjadi langganan karena datarannya memang terbilang rendah dan ini dekat dengan laut. Jadi, bila terjadi air pasang, maka air itu akan mengalami lebih lambat turun ke laut. Artinya bila itu tertahan, kondisinya akan terjadi banjir. Dan pengakuan dari masyarakat juga dan dipantau juga dengan Dinas PUPR tadi, ternyata terjadi penyempitan pembuangan air sehingga mengakibatkan lambatnya air itu turun ke laut. Iya, baik. Lalu apakah saat ini warga mengungsi atau tetap bertahan di rumah mereka? Ya, jadi untuk masyarakat, mereka tidak pernah mengungsi di wilayah ini karena mereka tahu banjir itu tidak akan berangsur lama, hanya beberapa jam, biasanya 2 atau 3 jam. Tapi memang hari ini sampai beberapa jam masih belum terjadi penurunan. Baru sore sekitar pukul 3 sore tadi baru terjadi penurunan, sehingga sebagian jalan masih ada yang terendam, tetapi sebagian sudah kering dan bisa dilalui masyarakat. Begitu deh ya. Baik. Lalu apakah sudah ada tindakan dari pemerintah daerah terkait musibah banjir ini? Juga diketahui tadi merupakan banjir langganan. Ya, jadi pemerintah daerah memang sebenarnya sudah melakukan antisipasi ya. Sebelumnya sudah membuat kolam retensi. Ternyata kolam ini belum maksimal karena daya tampungnya masih kurang. Sehingga pernyataan dari Dinas PUPR tadi, mereka akan memaksimalkan pembuatan kolam retensi dan memperbaiki saluran-saluran pembuangan air. Karena selama ini yang terlihat banyak memang kesadaran masyarakat mungkin masih kurang karena terjadi penyempitan pembuangan air itu. Begitu deh. Tapi mereka berjanji dari pemerintah daerah akan menganggarkan untuk perbaikan dan pembangunan kolam retensi lagi. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Osman Hidayat untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Baik. Tribuners, sesaat lagi seusai jeda kami masih akan menyajikan informasi menarik lain. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai
mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Kembali ke live update Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Dua calon penumpang di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang tidak terima ketika dinyatakan tidak layak terbang. Pasalnya, dua orang yang hendak keluar Bangka itu mengantongi hasil tes PCR positif COVID-19 dari sebuah rumah sakit di kota Pangkal Pinang. Mereka awalnya diarahkan menuju ke area tugas para petugas kantor kesehatan pelabuhan di bandara untuk meminta penjelasan. Dua calon penumpang itu pun ngotot tetap ingin terbang dengan dalih nilai CT PCR sudah melewati 35 yang menurut mereka tidak menularkan lagi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Bangka Post, Cici Nasyadita yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Cici. Halo Dea. Ya, Cici, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi lengkapnya dua penumpang yang dinyatakan positif COVID-19 ini ngotot untuk terbang? Baik, kronologi awalnya mungkin dua calon penumpang ini menuju ke terminal keberangkatan, namun mungkin diarahkan atau karena dokumen PCR-nya itu dinyatakan positif, maka dinyatakan tidak layak terbang. Namun sepertinya dua calon penumpang ini tidak terima dengan hasil PCR tersebut dan tidak bisa terbang, sehingga mereka meminta penjelasan kepada petugas KKP yang berada di bandara. Petugas KKP ini sendiri letaknya saat itu berada di daerah area vaksinasi, yang dimana saat ini juga ada vaksinasi gratis di daerah bandara, dan ketika mempertanyakan hal itu mereka ngotot untuk bisa terbang karena dirasa nilai CT PCR mereka itu sudah di atas 35. Namun pihak KKP sendiri itu berusaha untuk memberikan penjelasan tidak bisa terbang karena sesuai dengan surat edaran Satgas Covid nasional dan juga Dinas Perhubungan, tentu hasil risetnya yang harus negatif. Walaupun CT-nya itu dinyatakan seperti itu masih tetap positif, maka tidak dinyatakan tidak layak terbang. Seperti itu, Dea.
Iya, lalu bagaimana dengan tanggapan dari pihak petugas di bandara, Cici? Baik, di lokasi tadi diskusi cukup panjang karena mereka tetap ngotot dan membanding-bandingkan dengan ketika hasil PCR mereka yang berada di area Jakarta yang katanya walaupun CT nilainya itu 35, di atas 35, 38, 37 misalnya itu dinyatakan masih bisa terbang. Namun pihak KKP tidak langsung serta-merta percaya akan hal itu dan meminta untuk menunjukkan hasil dari surat PCR sebelumnya. Dan ternyata ketika diberikan surat tersebut dari satu rumah sakit di Jakarta, itu tulisannya negatif. Namun memang CT-nya seperti itu. Nah, itu juga menegaskan bahwa ada kekeliruan pemahaman yang menurut saya yang dialami oleh penumpang tersebut. Seperti itu dia. Lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, Cici, sebenarnya bagaimana nilai CT seperti apa yang menyatakan seseorang ini negatif ataupun positif? Baik, tadi kita juga sudah berusaha bertanya kepada dokter umum, yakni Dr. Riza sebagai koordinator di KKP di bandara. Nah, tadi juga beliau menjelaskan bahwa memang CT nilai PCR seseorang itu dinyatakan negatif apabila ambang batasnya itu 40. Nah, tadi kita juga melihat di lapangan CT kedua penumpang ini ada satunya itu 35 ke atas dan satunya sekitar 37. Nah, ini yang menjadi perdebatan yang cukup panjang tadi di lapangan dan petugas sendiri berusaha untuk menjelaskan yang ditekankan dalam syarat penerbangan bukan CT nilai dari PCR ini, namun adalah risetnya atau hasil akhir terdeteksi atau tidak dari pemeriksaan PCR. Seperti itu dia. Iya, baik, terima kasih rekan Cici, dan tadi juga sudah sempat rekan kami melakukan wawancara bersama dokter umum dari KKP Koordinator Wilayah Kerja Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Dr. Riza Jayanti. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ada 2 penumpang lah mau berangkat, kemudian mau tetap ngotot, mau terbang dengan hasil PCR positif. Nah, itu tetap kami tidak mengizinkan karena kami berpegangan dengan surat edaran dari Gugus Nasional bahwa siapapun calon, setiap pelaku perjalanan yang akan terbang harus menggunakan dokumen kesehatan PCR-nya yang masih berlaku 2 kali 24 jam, bukan berpatokan dengan CT value-nya, tapi dengan result-nya negatif, harus negatif. Sebenarnya CT itu sebenarnya seperti apa, Dok, penjelasannya? CT itu adalah nilai jumlah virus yang ada di dalam badannya. Semakin untuk dia 35 ke atas itu artiannya bagus. Jadi kondisinya sudah bagus. Tapi kalau misalnya 35 ke bawah itu mungkin keadaannya lebih berat ya, maksudnya gejala dari COVID tersebut. Okay. Dan tadi penumpang tadi berpatokan dengan CT value-nya di atas 35. Wah, jadi kami tetap tidak bisa menerima dengan nilai CT value, tetap hasilnya, hasil interpretasi dari PCR itu negatif atau positif. Kalau positif tetap tidak bisa berangkat. Negatif silakan melanjutkan perjalanan. Mungkin PPKM level 4 kembali diterapkan di Kota Jambi. Penerapan diberlakukan berdasarkan instruksi Wali Kota Jambi nomor 18 tahun 2021 dengan adanya kelonggaran makan dan minum pada sebuah tempat usaha. Sejumlah pemilik tempat makan pun merespons positif dengan kebijakan ini. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Rara, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rara. Ya, halo rekan Dea. Ya, Rara, bisa Anda ceritakan bagaimana atau informasikan kebijakan terkait PPKM level 4 di Kota Jambi ini? Ya, rekan Dea, memang benar saat ini Kota Jambi masih berada pada kategori PPKM level 4 begitu. Setelah sebelumnya PPKM level 4 ini 3 kali telah diterapkan di Kota Jambi, dan saat ini produk hukum yang mengatur PPKM level 4 yaitu instruksi nomor 18 tahun 2021. Seperti itu rekan Dea.
Ya, lalu terkait kelonggaran tadi yang diterapkan pada PPKM level 4 di Kota Jambi kali ini, apa saja dan juga apakah ada perbedaannya dari kebijakan sebelumnya, Rara? Ya, benar sekali karena saat ini beberapa kali PPKM level 4 diterapkan di Kota Jambi dan saat ini semua sektor non-esensial itu tidak diperbolehkan untuk work from office begitu ya, 100%, beberapa diatur untuk bekerja dari rumah seperti itu. Dan untuk sektor kritikal itu diperbolehkan 100%, beberapa diantaranya yaitu toko obat dan juga apotek. Sedangkan untuk kelonggarannya sendiri yaitu sektor esensial, terutama yang kelonggaran yang paling dirasakan itu adalah bagi pelaku usaha makanan dan minuman, seperti itu rekan Dea. Dan untuk kelonggarannya adalah makan dan minum di tempat itu sudah diperbolehkan sebagian untuk pukul dari mulai buka hingga dari mulai pagi hari hingga pukul 8 malam ataupun dari pagi hari sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, seperti itu rekan Dea. Ya, Rara, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana respons dari para pelaku usaha makan dan minum ini dari penerapan kelonggaran PPKM kali ini? Tentu responnya sangat positif seperti yang disebutkan oleh rekan Dea sebelumnya, karena dari pelaku usaha sendiri, dari pelaku usaha yang kecil seperti itu ya, makanan dan sektor makanan dan minuman ini bagi pelaku usaha merupakan hal yang cukup dinanti-nanti karena pemasukan mereka itu memang dari makan dan minum di tempat ataupun dine-in. Selebihnya pemasukan mereka sedikit sekali dari makan dan minum dibawa pulang seperti itu atau take away atau delivery seperti itu, Dea. Iya, Rara, terkait adanya kelonggaran ini diizinkan makan di tempat dengan batasan waktu tertentu, apakah ini malah menjadi kembali ada dilema bagi pelaku usaha kecil untuk kebijakan selanjutnya? Ya, benar sekali. Karena saat ini sebenarnya angin segar untuk para pelaku usaha kecil maupun sedang hingga ke pelaku usaha yang besar seperti itu, Dea. Karena pemasukan mereka sebagian besar dari makan dan minum di tempat ataupun dine-in dan sebagian kecil dari take away seperti itu. Nah, kalau untuk pelaku usaha kecil, mereka memang menggantungkan hidupnya dari penjualan ini yang sebagian besar dari dine-in ya, makan di tempat, dan ketika nanti ada kebijakan selanjutnya, kebijakan yang makan dan minum di tempat itu sangat dibatasi, dan sebelumnya sempat juga kan di Kota Jambi ini diterapkan makan dan minum hingga pukul 5 sore hari, dan sedangkan pelaku-pelaku usaha makan dan minum itu apalagi kuliner malam mereka memberlakukan hingga tengah malam pada hari-hari biasanya sebelum pandemi. Dan sekarang kebijakan berbeda-beda dan kedepannya mereka masih menunggu nih seperti apa nih kebijakan pemerintah karena mereka menggantungkan hidup mereka dari penjualan makan di tempat. Seperti itu, rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan kami Rara sudah melakukan wawancara bersama seorang pemilik warung makan di Teras Nenek dan juga Customer Service Health Transport Jambi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Terus untuk restonya kita atau kafenya kita itu bukanya sama jam 10, tutupnya juga jam 8, dan sistem dine-in-nya sampai jam 8 sesuai dengan instruksi ya. Dine-in jam 8 malam, terus batas makan 30 menit gitu. Berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nih juga mempengaruhi ya Bu ya, pemasukan Teras Nenek ya Bu? Pengaruh sekali untuk pemasukan kami sebagai pedagang kecil kayak gini kan. Nah ya biasanya kan malam sampai malam enggak sampai jam 11, nah itu kan buka. Tapi karena adanya kayak gini terlalu ketat kayak gini, jadi saya rasanya kayak mano lah gitu, nah rasanya tuh ya menjerit kayak mano, tapi ya kayak peraturan pemerintah yang diadakan tidak diturutin kayak mano, serba salah gitu. Nah sementara kita kebutuhan banyak, anak-anak kebutuhan anak sekolah, kebutuhan hari-hari, mana lagi kadang kita ada ngambil kredit lah gitu, namanya kita manusia selagi masih hidup ya pasti ada berutang ya. Dari Kota Jambi kita beralih ke Cirebon, Tribuners.
Sistem ganjil genap di Kota Cirebon mulai diuji coba pada hari ini Jumat 13 Agustus. Sejumlah petugas pun terlihat bersiaga di 8 ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap. Di antaranya yakni Jalan Tuparef, Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Pemuda, Jalan Pekiringan, Jalan Karanggetas, dan Jalan Pasuketan. Namun warga tampaknya masih bingung mengenai kebijakan yang rencananya diberlakukan mulai awal pekan depan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bayahaki, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Imam. Ya, halo Dea. Ya, Imam, bisa Anda informasikan bagaimana dengan situasi uji coba sistem ganjil genap di Kota Cirebon saat ini? Ya, saat ini uji coba sistem ganjil genap di Kota Cirebon masih berlangsung dan rencananya akan dilaksanakan hingga pukul 5 sore. Pada uji coba kali ini, sejumlah warga masih kebingungan karena aturan ganjil genap ini dianggap membingungkan, sehingga petugas pun kerap menyosialisasikan atau menghimbau masyarakat yang belum mengetahui detail dari aturan ini. Di beberapa lokasi ada juga warga yang mungkin belum memahami aturan ganjil genap ini sehingga memaksa untuk melintas. Namun petugas di lapangan berusaha memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga mereka mau memakluminya dan memutar balik. Dalam sistem ganjil genap ini, Pemkot Cirebon dan Polres Cirebon Kota beserta Kodim 0614 Kota Cirebon memastikan tidak ada sanksi tilang kepada warga yang melanggar. Artinya masyarakat yang mengendarai kendaraan genap kemudian di tanggal ganjil hanya diputar balik, tidak ada sanksi tilang dan lainnya. Demikian Dea. Iya, lalu Imam, karena hari ini baru dilakukan uji coba sistem ganjil genap ini, sebenarnya kapan lalu nantinya kebijakan ganjil genap di Kota Cirebon diberlakukan secara efektif? Ya, rencananya kebijakan ganjil genap ini akan diberlakukan mulai Senin 16 Agustus 2021. Dimulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Namun penerapannya sendiri hanya diberlakukan pada hari Senin hingga Sabtu, dan hari Minggu ataupun hari libur dalam hal ini adalah tanggal merah, kebijakan itu tidak berlaku. Dari Pemkot Cirebon sendiri merencanakan kebijakan ganjil genap diberlakukan hingga masa PPKM selesai. Karena dari awal PPKM darurat, gugus Satgas Penanganan COVID-19 Kota Cirebon melaksanakan penyekatan dan penutupan beberapa ruas jalan. Namun pada PPKM level 4 kali ini, Pemkot Cirebon hanya memberlakukan kebijakan ganjil genap dan terhitung mulai 16 Agustus nanti penyekatan maupun penutupan jalan di Kota Cirebon akan diberhentikan dan digantikan dengan sistem ganjil genap ini. Rencananya ganjil genap diberlakukan hingga PPKM selesai. Demikian Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Ahmad Imam Bayahaki untuk laporannya langsung dari Kota Cirebon. Selamat kembali bertugas. Gimana dengan adanya peraturan ganjil genap ini? Udah tahu belum? Baru tahu tadi pagi Pak. Ya ikutin aja sih Pak aturannya Pak, apa kata pemerintah. Ya kita sih sebagai orang masyarakat umum ya bingung juga Pak, mau kemana nih kalau misalkan motornya punya satu ya Pak, nggak bisa aktivitas. Ini motornya plat nomornya ganjil apa genap? Genap Pak, hari ini ganjil, jadi ikutan balik Pak, nggak bisa kemana-mana Pak, bingung. Ini mau kemana Mas? Ya rencana sih mau ke tempat kerja Pak, istirahat dulu bentar. Nggak taunya udah mau penerapan ganjil genap, sosialisasi Pak.
Tapi belum tahu tadinya berarti ya? Belum tahu banget Pak, baru dengar-dengar aja. Terus gimana, bingung nggak? Ya bingung Pak, motor cuma satu Pak, mau gimana lagi? Paling pakai angkot, itu juga paling nanti tambah boros Pak posnya Pak. Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten berhasil meringkus komplotan pencuri mobil. Komplotan pencuri mobil itu ditangkap berawal dari laporan seorang korban yang kehilangan mobil di rumah kakaknya, kawasan Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, pada Jumat 23 Juli lalu. Total ada 4 pelaku yang berhasil diamankan petugas. Satu di antara pelaku terpaksa ditembak pada bagian kaki lantaran melawan petugas saat hendak diringkus dari persembunyiannya. Untuk mengetahui lebih detail informasinya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jogja, Al-Murfi Sofyan yang akan menyampaikan laporan. Halo Sofyan. Halo Dea, selamat petang. Ya, Sofyan, bisa Anda informasikan bagaimana lebih detailnya mengenai penangkapan komplotan pencuri mobil ini? Ya, rekan Dea, dapat kami informasikan bahwasanya komplotan pencuri mobil ini pada awalnya diketahui oleh Satreskrim Polres Klaten berdasarkan laporan dari seorang korban berinisial PR, warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, jika dia kehilangan mobil di Klaten. Korban PR ini melaporkan kehilangan mobil saat menginap di rumah kakaknya yang berada di Jalan Raya Jatinom, Tulung, Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten pada Jumat 23 Juli 2021 yang lalu. Kemudian laporan tersebut Satreskrim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara dan informasi dari saksi-saksi yang ada. Dari hasil penyelidikan, Satreskrim kemudian mengamankan 4 pelaku inisial N, P, R, dan S. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, rekan Dea, dapat saya informasikan juga bahwa untuk penangkapan para tersangka dilakukan di 2 lokasi berbeda. 3 tersangka diringkus Satreskrim di daerah Indramayu, Jawa Barat, dan 1 tersangka lainnya di daerah Jakarta. Kemudian pada saat mengamankan tersangka N di Jakarta tersebut, tersangka ini mencoba melawan petugas sehingga personel Satreskrim Polres Klaten melakukan tindakan tegas di bagian kaki kanannya. Demikian, Dea. Iya. Lalu Sofyan, apakah ada informasi terkait apa modus yang digunakan atau cara kelompok komplotan pencuri mobil ini melakukan aksi pencuriannya? Ya, Dea, berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim, kelompok ini bekerja dengan menunggu calon korbannya lengah terlebih dahulu. Biasanya kelompok ini telah memantau calon korbannya dan menunggu situasi sepi untuk melancarkan aksinya. Saat beraksi, kelompok ini memiliki modus operandi dengan merusak kunci mobil korbannya dengan menggunakan kunci letter L, sehingga dengan mudah membawa kabur mobil dari korbannya. Kemudian dari tangan para tersangka ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 5 unit mobil berbagai merek dan tipe, 1 unit sepeda motor matic dan 1 buah kunci letter L dan 5 buah mata kunci serta 1 buah BPKB mobil. Demikian dia. Ya, Sofyan, lalu apakah seluruh pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan jika iya, pasal apa yang disangsikan kepada mereka? Ya, Dea, dapat saya informasikan juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya keempat pelaku ini telah ditetapkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten sebagai tersangka. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jogja Al-Murfi Sofyan untuk laporan. Ya, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Kasus pembunuhan wanita terapis Bekam berinisial RSJ berusia 33 tahun di kolong tol Jatikarya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya terkuak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan tersangka berinisial MA alias R yang mengaku menyukai korban.
Namun korban menolak ajakan menikah pelaku MA ini sebab tersangka sudah beristri dan korban juga telah memiliki kekasih. R pun mulai menyusun rencana untuk menghabisi nyawa korban. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, Anas Furhon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Anas. Halo Dea. Ya Anas, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi lengkap pembunuhan wanita terapis Bekam di Bekasi ini? Ya, baik Dea. Bisa saya jelaskan, korban pembunuhan adalah seorang wanita terapis Bekam berinisial RSJ, berusia 23 tahun. Sedangkan pelaku merupakan rekan satu profesi korban yang juga bekerja sebagai terapis Bekam berinisial MA alias R. Rencana pembunuhan korban bermula ketika pelaku menghubungi korban pada Jumat lalu untuk memberikan pekerjaan terapi bekam di kawasan Hambalang, Bogor. Kemudian keduanya bertemu di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu menuju ke Hambalang, Bogor dengan menggunakan sepeda motor. Namun sesampainya di tujuan, terapi bekam tidak jadi dilakukan karena pemesan tidak berada di rumah atau sedang berada di Cikeas. Kemudian keduanya menuju sebuah rumah tak jauh dari kediaman pertama tempat pemesan tersebut di kawasan Citerep, Bogor. Keduanya juga sempat melakukan ibadah bersama dan makan bersama sebelum akhirnya pulang menuju Cakung, Jakarta Timur. Namun dalam perjalanan pulang, pelaku dan korban berhenti di bawah tol kolong tol Jatikarya Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Disitulah pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya dikubur setengah badan oleh pelaku. Pelaku menggali kubur korban dengan cara menggunakan tangan kosong sehingga hanya setengah dari badan korban yang bisa terkubur. Iya, Anas. Bisa Anda informasikan terkait detail motif pelaku R ini menghabisi nyawa korban? Ya, baik. Latar belakang asmara atau percintaan melatar belakangi kasus pembunuhan ini. Pelaku sempat mengajak korban untuk menikah, namun ajakan itu ditolak oleh korban. Pasalnya, korban enggan menikahi seseorang yang sudah memiliki istri. Di sisi lain, korban juga sudah memiliki kasih. Hal itulah yang menimbulkan niatan daripada pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Iya, Anas. Lalu bagaimana cara polisi hingga akhirnya bisa mengungkap pelaku pembunuhan ini? Ya, titik terang untuk mengungkap identitas pelaku terkuak ketika polisi menerima pengakuan dari seorang saksi yang merupakan teman korban bahwa ia dibagikan lokasi atau Sherlock kepadanya. Dari situlah polisi mulai melakukan penelusuran hingga mendapatkan saksi-saksi di kawasan Bogor dan Citerep. Setelah itu, pelaku berhasil diamankan di kawasan Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Ya, apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal apa? Dan bagaimana juga proses hukumnya, Anas? Ya, baik. Sejak kemarin pelaku berinisial MA alias R sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian tersangka dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dan hari ini polisi juga menggelar rekonstruksi di Polda Metro Jaya, kemudian setelahnya menuju TKP di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Iya, berarti tadi juga tersangka melakukan prarekonstruksi, ya Anas? Iya, di Polda Metro Jaya sendiri diperagakan 10 adegan, termasuk saat pelaku dan korban bertemu di kawasan Cakung untuk berangkat ke Bogor. Kemudian saat pelaku dan korban menjalankan ibadah dan
makan bersama, begitu deh. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jakarta Anas Furqon Hakim melaporkan dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!